Shalom. Hari ini antara masalah dengan anugerah. Antara masalah dengan anugerah. Kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Kita sama-sama mau belajar firman Tuhan dari nyanyian Musa yang terkenal. Saya yakin nyanyian Musa yang terkenal apa? Ada 3. Ada yang tahu? Pertama, waktu mereka keluar dari Laut Tiberau. Kedua, yang akan kita bahas ini. Yang ketiga, sebelum dia meninggal, sebelum dia dipanggil Tuhan, dia gak bisa masuk tanah perjanjian, tapi dia hanya melihat, melongok ke tanah perjanjian. Dan yang nyanyian kedua ini yang kita mau bahas, yaitu di Mazmur 90. Ini satu firman yang terkenal di Mazmur 90. Ini nyanyian Musa. Siang baca firman? Oke. Kita mau belajar sama-sama dari Mazmur 90. Mulai dari ayatnya ke-1 sampai ayatnya ke-17. Sama-sama kita belajar. Tolong semua juga turut membaca. Tolong semuanya juga turut membaca, turut belajar. Supaya gak ada yang ketinggalan. Mazmur 90 ayat 1. Doa Musa abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Iya. Ayat 2, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Iya. Terus 3. Ayat 3, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Iya. Ini kesia-siaannya. Terus ayat 4, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Iya. Oke, terus ayat 5, Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Terus di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. 7. Ayat 7, sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Iya, terus ayat 8, Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Ya. Lihat ini mulai ke sini tensinya mulai meninggi. Dari ayat 1 ke 2, terus mulai dari ayat ketiga dan seterusnya tensinya mulai meninggi. Terus ayat 9, sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Ya, 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Oke, terus 11. Ayat 11, siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Iya, ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. 13. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Ya, tensinya mulai kembali lagi. Terus ayat 14, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Ya, terus ayat 15, buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. 16. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. 17 yang terakhir.
Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Oke. Saudara tahu lagu ini dinyanyikan Musa bukan pada saat semuanya serba baik. Justru lagu ini dinyanyikan Musa saat masalah itu bertubi-tubi. Dia menulis lagu ini saat masalah itu bertubi-tubi. Simak ya, orang percaya bukan hanya memuji Tuhan pada saat semuanya serba baik. Tapi orang percaya, yang namanya orang percaya, dia harus bisa memuji Tuhan bahkan juga di lembah kekelaman. Situasi ayat ini cukup kelam. Di dalam firman ini situasinya cukup kelam. Tapi saudara lihat, perhatiin mulai dari ayat 11 ke atas. Itu ada pujian lagi bagi Tuhan. Kembali lagi. Tensi dari ayat 3 dan seterusnya meninggi. Dan tensi dari ayat 11 dan seterusnya datar lagi. Saudara bisa ngerasain itu enggak waktu saudara baca? Saya berharap sih saudara bisa ngerasain perubahan dinamika perkataan-perkataan dari Musa. Firman ini menyatakan realitas kehidupan. Realitas banget, realitas kehidupan. Adanya masalah tidak menghentikan saudara dan saya sebagai kaum percaya untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Sekali lagi saya bilang, firman ini menyatakan realitas kehidupan. Ada masalah, adanya masalah tidak menghentikan kita sebagai kaum percaya untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Jangan cuman bersuka cita ketika semuanya serba baik. Kenapa? Karena masalah pasti ada selama saudara hidup. Jangan pernah berharap tidak ada masalah. Kalau saudara berharap tidak ada masalah, saudara tidak akan bisa bersuka cita. Selama kita hidup, masalah itu seperti ngikutin kita kok. Dan itu realitas banget. Itu real, itu fakta. Fakta dari suatu kehidupan. Kita lihat kehidupan kita saat ini. Banyak kesulitan enggak? Ada pergumulan enggak? Ada yang mikir? Banyak pikiran? Ada yang otaknya masih fresh, belum pernah dipakai. Saya yakin semua kita berpikir keras. Kenapa? Karena kita ngadepin masalah kok. Kita ngadepin perjuangan, pergumulan, bukan hanya keuangan. Kita jangan berharap masalah itu hanya keuangan, hanya sakit penyakit. Kadang pergumulan keluarga kita yang belum bertobat, orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Kadang ada pergumulan batin di dalam kita. Maaf, saya bilang ada pergumulan batin di dalam kita. Ketika kita ngelihat keluarga kita yang belum benar-benar dalam Tuhan, belum benar-benar bertobat, ada sesuatu yang mengusik di kita. Walaupun kita nggak bisa ngomong, dan itu jadi pergumulan. Itu jadi masalah. Kehidupan itu punya banyak kesulitan. Dan kesulitan yang dihadapi Musa itu bertubi-tubi, saya yakin bertubi-tubi. Pujian ini kita lihat Musa sedang melewati banyak sekali pergumulan di padang gurun. Banyak sekali pergumulan di padang gurun. Apa aja? Bersungut-sungutlah rakyatnya. Gimana caranya mereka dipelihara sama Tuhan.
Mereka nggak punya apa-apa, mereka nggak ada makanan, mereka nggak ada minuman. Gampang nggak ngelewatin itu? Gampang nggak ketika saudara ngelewatin jalan di mana saudara nggak punya uang sama sekali? Mungkin kalau saudara punya uang terus, pegang uang terus, saudara nggak pernah ngerasain ini. Semua serba ada, semua serba ada. Saudara mungkin akan masuk dalam pergumulan dengan dimensi yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Saudara perhatiin, coba saudara perhatiin, coba saudara bayangin kalau saudara di padang gurun. Saudara nggak punya bekal, nggak bawa apa-apa. Saudara nggak punya makanan, nggak punya minuman, dan saudara berharap pemeliharaan dari Tuhan. Saudara hanya berharap ke atas, berharap pemeliharaan dari Tuhan. Bukan hanya itu yang dihadapin Musa, apalagi yang dihadapin Musa. Begitu umat Israel disuruh menghadap ke atas, mereka tidak terbiasa dengan menghadap ke atas. Mereka terbiasa dengan menghadap ke meja makan. Mereka terbiasa untuk melihat apa yang ada. Oleh sebab itu terjadi bentrokan, gak sejalan sama Musa. Dan saya yakin ini jadi beban bagi Musa. Bagi kita yang misalnya semua serba ada, mungkin nggak ngerasain yang seperti ini. Tapi kalau saudara mau, misalnya Tuhan saya pengen bayar uang sekolah anak, saudara harus gelipet tangan dulu, harus berdoa dulu. Nah itu beban itu. Bisa nggak saudara berucap syukur pada saat yang seperti itu? Bisa nggak saudara mengucap syukur pada saat-saat di mana tidak ada jalan sepertinya? Saya cuma coba mundur sedikit, saudara lihat ke belakang, coba ya. Musa dibuang. Kenapa? Karena gak mau dibunuh, takut dibunuh, anak sulung. Dibuang. Dia punya kakak, namanya Miriam. Miriam sayang banget sama anak ini, sama Musa. Begitu anak ini dibuang, Musa dibuang, Miriam datang ke Firaun. Dia bilang, biarkan aku jadi pengasuhnya. Sayang banget. Ya, kita udah lihat cintanya seorang Miriam, seorang kakak sama seorang Musa. Dan bisa bayangin ketika dia jalan, Miriam memberontak sama Musa. Miriam, dia harus ngelihat Miriam mati, dia harus ngelihat Harun mati. Orang-orang yang dia sayangi, dia harus ngelihat bumi terbelah. Orang-orang percaya, orang-orang Israel masuk ke dalam tanah. Mereka memberontak sama Tuhan. Bukan satu pemandangan yang indah, bukan satu pengalaman yang baik itu. Tapi gimana caranya dia bisa bersyukur di tengah-tengah keadaan yang seperti itu? Ketika saudara menghadapi tantangan gempuran dari keluarga, dari orang-orang terdekat, gimana respon kita? Bisa bayangin ketika dia ngelihat ternyata kakaknya Harun, Miriam gak masuk tanah perjanjian. Bisa bayangin ketika dia sendiri karena ketidaktaatannya dia gak masuk ke tanah perjanjian. Coba saudara masuk ke perasaannya. Saat semua serba ada, kita rasa hidup begitu bermakna. Kita rasa ya ketika semuanya serba oke, semua serba ada, kita merasa hidup itu begitu bermakna kok. Tapi ketika semuanya serba gagal, semuanya serba gak ada, bisa gak saudara tetap bilang, terima kasih Tuhan, Engkau tetap baik buat saya.
Bisa nggak saudara tetap bilang, terima kasih Tuhan, walaupun sakitku nggak disembuhkan, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan itu tetap baik buat saya. Walaupun masalahku nggak ditolong saat ini, tapi saya percaya Tuhan itu baik buat saya. Jangan hanya bilang hidup saya bermakna ketika semuanya serba oke. Ketika keluarga saudara baik-baik, ketika semua kesehatan saudara baik-baik, baru saudara bisa ketawa. Baru saudara bisa bersuka cita. Tapi bisa nggak saudara bersuka cita saat semuanya serba mentok? Saat kita dianggap sebagai orang gagal, saat kita dianggap sebagai orang gagal, saat orang-orang di sekitar kita fitnah kita, saat orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita ngatain kita, bisa nggak kita tetap bilang Tuhan baik? Saya pernah ngomong sama istri saya sampai saya bilang gini, sama teman-teman semua saya juga bilang, kita punya kuping, jangan terlalu tipis lah. Gampang banget dengar omongan orang dan gampang banget termakan dengan perkataan orang. Jangan terlalu tipis telinga kita. Biarin aja orang mau ngomong apa. Biarin aja orang anggap kita sebagai apa. Biarin aja. Walaupun orang bilang, lu sampah. Saya cuman bilang, di tangan Tuhan, sampah juga jadi berharga kok. Gak usah pusing. Gak usah ladenin orang ngomong apa. Tapi kalau Tuhan ngomong, itu yang harus diladenin. Pergumulan dari Mazmur ini sejak awal. Bagaimana kita menyadari hidup ini? Bagaimana saudara menyadari hidup ini dengan kemuliaannya itu cuma debu, gak ada artinya. Kita dulu masih kecil ya, masih kecil. Ya, diajarin jalan, kita jalan begitu susah. Nanti tua kita kembali begitu lagi. Nanti selagi saudara masih kuat, masih muda, masih bisa jalan tegak, saudara masih bisa berdiri. Kenapa enggak saudara memuji Tuhan? Kenapa enggak saudara melakukan sesuatu buat Tuhan? Selagi kita masih muda, selagi kita masih kuat, lakukan sesuatu buat Tuhan. Manusia tuh ada siklusnya, nanti ada siklusnya, pasti ada siklusnya. Sekarang mungkin kulit kita masih kenceng, nanti kulit kita kayak ayam goreng loh. Banyak sekali keriputnya. Mungkin saat ini saudara yang udah kepala 3, kepala 4, mulai ngaca, udah mulai keluar nih. Udah mulai keluar. Saudara mau sih bisa beli, misalnya anti aging segala macam. Saudara mau pakai apapun anti aging kayak anti korupsi kayak anti apa, tetap saudara pasti akan keriput. Kenapa? Saudara nggak bisa ngelawan Tuhan, saudara nggak bisa ngelawan waktu, nggak bisa. Ada orang bilang, Intan barusan ngomong, ada orang operasi. Mau operasi kayak apapun, lihat dan nanti ujungnya. Yang asli tetap lebih baik daripada yang palsu. Ya, mungkin saat ini kita nggak ngelihat aslinya, kita nggak ngelihat baiknya, tapi nanti begitu udah keriputnya keluar kemana-mana, kita baru lihat yang asli pasti jauh lebih baik. Oke? Gimana caranya saudara bisa bersyukur aja dengan apa yang kita ada hari ini? Hidup ini dengan segala kemuliaannya debu.
Cuman debu. Nggak ada artinya, semuanya akan berlalu kok, semuanya akan berlalu. Semuanya pasti akan lewat. Ya. Bu Yuli sekarang umur 76 ya. Ya. Pernah umur 40 kan? Pernah ngelewatin umur 40. Tahu-tahu begitu sadar, ya gue udah 70-an. Pasti nanti ngelewatin. Tahu-tahu, ya sudah, tahu-tahu ya sudah, kita udah naik busway udah gratis. Kita nggak sadar, tahu-tahu udah gratis aja. Masuk kemana-mana makan, masuknya udah yang diskon, yang setengah harga. Tahu-tahu udah begitu, nanti kita pasti akan ngalamin siklus itu. Kalau nyampe. Saya sampai bilang, wah Bu Yuli 76. Kita bertanya, kadang bertanya, nyampe gak ya kita? Nyampe gak? Ya kita gak tahu. Waktu itu, umur itu Tuhan kok yang pegang. Ya, kita gak ngerti. Yang pasti hidup ini dengan segala kemuliaannya itu seperti debu, berlalu begitu aja. Dulu kita pernah masa sekolah, ada sampai lagu masa-masa SMA, kembali ke SMA, masa-masa SMA, bertanya pada semut-semut yang kita kembali ke masa SMA, masa sekolah, masa kanak-kanak, kita digendong sama orang tua kita. Tahu-tahu kita udah gede. Nanti suatu hari kita yang mungkin gendong orang tua kita. Waktu berlalu begitu aja. Nggak sadar tahu-tahu orang ngomong, ibu, mami saya bilang, maminya kecil banget, anaknya gede banget. Kan nggak sadar, tahu-tahu waktu berlalu, tahu-tahu anak ini jadi gede banget. Musa dalam firman ini, saya bilang ya, Musa dalam firman ini, dia realistis, tapi optimis. Nah itu yang Tuhan mau, kita realistis, kita ngomong, memang kenyataan begitu. Memang sekarang lagi kesulitan ekonomi segala macam, ada masalah di negara kita, masalah ekonomi segala macam. Itu fakta. Tapi kita optimis. Optimisnya apa? Karena Tuhan gak bakal tinggalin saya. Tuhan gak bakal tinggalin saudara, Tuhan gak bakal tinggalin saya. Musa itu realistis tapi optimis. Bukan berarti kita optimis aja tanpa realistis. Saudara perhatiin, baca sekali lagi, saudara baca benar-benar, dia realistis banget. Tapi tetap optimis. Dia tetap percaya Tuhan di tengah kesulitan. Mazmur ini berisi refleksi perjalanan Musa. 40 tahun di padang gurun, dia lihat orang-orang sakit, orang-orang pada mati, orang-orang pada berontak. Nggak gampang ngelewatinnya. Dan ngelewatin berbagai kesulitan. Apakah itu sesuatu yang gampang untuk dilihat? Apakah itu sesuatu yang gampang untuk dilewati? Enggak. Mungkin kalau saya bilang ya, kita masing-masing punya berbagai kesulitan. Saudara punya kesulitan, saya juga punya pergumulan. Kita masing-masing punya pergumulan, dan pergumulan saya mungkin gak lebih besar dari saudara. Atau pergumulan saudara gak lebih besar dari pergumulan saya. Mungkin saudara bilang, Pak Ferdi, Bu Karen gak punya anak. Pak Ferdi, Bu Karen gak punya ini. Tapi saya gak punya ini, saya gak punya ini. Saudara punya pergumulan, saya punya pergumulan. Kita punya pergumulan yang berbeda, dan kita mengalami fase-fase kehidupan kita. Kadang sulit harus kita lewati. Bisa bayangin, Musa harus mengembalakan 2,5 juta orang tegar tengkuk, bukan orang baik. Bisa bayangin
Saudara di sini 80 aja, saya udah bisa pusing. Puyeng kita ngadepin 80 aja. Bisa bayangin Musa dengan 2,5 juta orang tegar tengkuk. Tegar tengkuk lagi. Apakah itu sesuatu yang mudah? Enggak. Mazmur ini dibagi dalam 3 bagian. Kalau saudara baca benar-benar, bagian pertama itu ayat 1 dan 2. Itu tentang kemuliaan Allah dan kekekalan Allah. Kekekalan dan kemuliaan Allah. Ayat 1 dan 2 tentang kemuliaan dan kekekalan Allah. Allah itu adalah tempat perteduhan. Tempat perteduhan turun-temurun. Kenapa dia bilang gini, tempat perteduhan turun-temurun? Saudara kalau pelajarin di firman Tuhan, kalau orang-orang yang keluar dari padang gurun, mereka kalau melakukan suatu kesalahan yang tidak disengaja, mereka lari cari tempat perlindungan atau kota-kota perlindungan. Supaya apa? Supaya mereka tidak dihukum mati. Nah, yang dimaksud tempat perteduhan ini sama dengan kota perlindungan itu. Tuhan, ketika saudara punya tempat perteduhan, saudara bisa berteduh. Saudara akan ngerasa aman. Tolong simak ya. Hari ini banyak orang punya rumah di dunia, tapi jiwanya gak punya tempat untuk berteduh. Setuju gak? Saya berharap di sini punya tempat berteduh semua, jiwanya. Gimana artinya? Gini, saudara boleh punya rumah di bumi, saudara punya rumah di bumi, saudara punya rumah di dunia ini. Tapi kalau saudara gak punya jiwa untuk tempat berteduh, saudara akan ngerasa takut terus dimanapun saudara berada. Dan saudara akan ngerasa tidak pernah nyaman di dunia ini. Tidak pernah nyaman. Jiwa saudara terus mengembara. Gak punya tempat perlindungan, ketakutan terus. Ada orang yang takut mati lah. Takut sakit lah. Saking takut sakitnya, sampai minum suplemen itu lebih banyak dari orang yang sakit jantung minum obat. Minum suplemen vitamin K, vitamin D, vitamin D3, omega ini, vitamin A sampai Z ada semua. Kenapa? Karena pada dasarnya takut mati. Takut sakit, takut ini. Bukan berarti kita gak berhikmat. Berhikmat oke, berhikmat. Tapi bukan berarti orang berhikmat itu bukan berarti ketakutan. Sekali lagi saya bilang banyak orang punya rumah di dunia, tapi jiwanya gak punya rumah. Jiwanya terus mengembara, hidup dalam ketakutan, gak punya tempat perlindungan. Banyak sekali persoalan, banyak sekali masalah yang gak bisa dia terima. Bersungut-sungut dalam segala hal. Gak pernah nyaman di rumah. Di rumah selalu ada, ketika pulang ke rumah kayaknya ada beban yang ditaruh di pundaknya. Bisa paham gak sampai sini? Bisa, kenapa? Karena sebenarnya jiwa saudara gak punya tempat. Kalau jiwa saudara punya tempat berteduh, punya tempat berlindung, di dalam situasi seperti apapun, saudara akan ngerasa nyaman dan aman. Bisa gak saudara jadikan Tuhan tempat perlindungan, tempat perteduhan saudara? Di situ begitu saudara jadikan Tuhan tempat perlindungan dan perteduhan saudara, saudara akan nyaman dalam situasi apapun. Sekali lagi, dalam situasi apapun, saudara pasti akan nyaman. Sekarang kita lihat bagian 2. Bagian 2 itu dari ayat ketiga sampai ayatnya ke-12. Mazmur 90 ayat 3 sampai 12, tidak usah dibaca lagi. Ini bicara soal
singkatnya hidup atau kesementaraan hidup, dan hukuman atas dosa. Hukuman atas dosa. Saudara lihat di sini, sungguh ayat 3, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga malam di waktu jaga malam. Jaga malam, pernah jaga malam? Joshua pernah jaga malam? Ya, cepet gak rasanya? Rasanya sih sepertinya lama ya. Tapi begitu udah pagi, seneng gak? Nah itu hidup kita seperti itu. Sepertinya berlalu begitu aja. Udah berapa kali kamu jaga malam? Sering. Bisa hitung pakai jari gak? Enggak. Berlalu begitu aja kan? Berlalu begitu aja. Itu hidup kita kayak gitu. Berlalu begitu aja. Saya bilang ya, kita semua di sini, semua kita di sini pasti akan habis di telan waktu. Pasti. Pasti kita semua di sini akan habis di telan waktu. Kenapa? Karena kita semua sementara. Kita semua di sini cuman sementara. Hidup kita ini cuman mampir. Mampir. Saudara pergi ke kedai kopi. Saudara mampir atau tinggal? Itu mampir tuh kayak gitu, saudara cuma duduk, mampir, saudara minum, pulang. Itu hidup kita seperti itu, sementara. Bukan berarti saudara duduk, saudara tinggal di kedai kopi itu, bukan. Tapi saudara duduk, saudara pulang, mampir. 1 Petrus 1 ayat 17. Petrus 1 ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ingat, selama kamu menumpang di dunia ini, kamu harus hidup dalam ketakutan. Kali lagi saya bilang, engkau mengembalikan manusia kepada debu, sia-sia semuanya. Semuanya pasti akan berakhir, semuanya pasti akan selesai. Nah gimana caranya? Saudara punya hati yang bijaksana. Di ayat 12. Di Mazmur 90 ayat 12. Ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Gimana caranya saudara punya hati yang bijaksana? Ayo. Gimana caranya saudara punya hati yang bijaksana? Saudara kalau mau jadi bijaksana, saudara harus mempersiapkan diri untuk kematian. Itu aja, nggak ada cara lain. Mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk hari kematian saudara. Nah pertanyaan saya, kematian itu merupakan satu kepastian enggak? Kepastian. Kenapa? Di sini dibilang, karena murkamu, sungguh kami habis lenyap karena murkamu. Kenapa Tuhan murka? Kenapa murka Tuhan? Murka Tuhan karena dosa. Manusia jatuh dosa, manusia pasti mati. Saya ulang sekali lagi. Karena manusia jatuh dosa, manusia pasti mati. Secara daging pasti mati. Tapi kalau saudara percaya Tuhan, saudara akan hidup yang kekal. Gimana caranya saudara punya hati yang bijaksana? Persiapkan hari kematianmu, itu aja. Persiapkan hari kematianmu. Saya tanya, Rizka pasti mati gak? Waduh, ada yang nyautnya kencang banget. Pasti mati kan? Ya. Selama kamu di dunia, sementara atau kekal? Kalau kamu mati, sementara atau kekal? Iya, kekal kan?
Kematian setelah kehidupan, setelah kematian itu kekal? Kekal. Nah, gimana caranya saudara mempersiapkan diri untuk sesuatu yang kekal? Kalau saudara mempersiapkan diri untuk sesuatu yang kekal, baru di situ hidupmu bermakna dan hidupmu bijaksana. Sampai sini ngerti? Kita semua pasti ngadepin kematian kok. Gimana caranya kita mempersiapkan diri kita untuk hari itu, saat itu, momen itu? Terus kita lanjutkan di sini. Engkau menghanyutkan manusia, ayat 5 dibilang engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Bisa bayangin waktu pagi tumbuh, waktu petang kisut, lisut, layu. Artinya apa? Pendek, hidup manusia tuh pendek banget, singkat banget. Gimana caranya di waktu yang singkat ini, saudara jangan isi dengan dosa. Tapi di waktu yang singkat ini, saudara isi dengan kebenaran. Di waktu yang singkat ini, saudara hidup cari Tuhan. Kenapa? Karena kematian itu adalah fakta. Kita ulang nggak apa-apa ya. Kejadian 5 ayat 8. Saya udah berkali-kali saya ulang. Kejadian 5 ayat 8. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Ayat 11. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Ayat 14. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Ayat 17. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. 20. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Lihat, saudara lihat, semuanya ada kesamaan, lalu ia mati. Kenapa mati? Karena dosa, karena manusia diciptakan sebenarnya untuk kekal. Tapi dosa membuat manusia mati. Nah, kematian ini adalah buah dari dosa. Murkanya Tuhan. Oleh sebab itu, gimana caranya supaya saudara hidup lagi? Supaya saudara hidup setelah kematian. Gimana caranya? Saudara harus menyatu dengan yang kekal. Penyatuan saudara dengan yang kekal membuat saudara tidak mati walaupun tubuh saudara mati. Saudara tidak pernah akan mati walaupun tubuh saudara mati. Mari saudaraku, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar gimana caranya saudara bijaksana menghitung hari-hari saudara. Jangan habiskan harimu dengan berbuat dosa, tapi habiskan harimu dengan bersekutu sama Tuhan. Karena kenapa? Karena firman Tuhan di sini dibilang di Mazmur 90, kita nggak pernah lepas dari yang namanya persoalan atau masalah. Nggak akan kita lepas dari persoalan atau masalah. Dan masalah itu justru membawa kita semakin dekat sama Tuhan. Seharusnya. Sekarang sama-sama kita lihat di Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Yohanes 5 ayat 6, Yohanes 6 Yohanes 6 ayat 16. sampai 21. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu Terus 17. dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Ya. Terus 18. Sedang laut bergelora karena angin kencang. ya 19. 19.
Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, 2-3 mil ini sekitar 5 kilo ya, kalau di dalam bahasa Yunani dibilang 25 sampai 30 stadia, sekitar 5 kilometer. Jadi terpental jauh sampai 5 kilometer. Terus mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. ya 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." 21. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Iya. Kalau saudara pelajarin benar-benar, saudara lihat dari Matius, Markus, Lukas, dari 3 perbandingan Injil, dari 3 perbandingan Injil yang lain, saudara perhatiin baik-baik, di Markus ada, di Matius ada, tapi di Lukas tidak dicatat. Di Matius dan Markus ada kesamaan, dan di Yohanes ini ada kesamaan apa? Kesamaannya apa? Sampai ke tujuan betul, tapi kesamaan yang paling signifikan tidak disebut mereka kena badai lalu mereka takut. Waktu mereka kena badai, yang pertama kali, mereka sudah ngalamin gimana Yesus meneduhkan badai itu dan badai itu reda. Nah di sini mereka kena badai lagi, mereka terapung-apung sampai 5 kilo, mereka nggak takut, di situ nggak takut. Tapi begitu ngelihat Yesus berjalan di atas air, baru mereka takut. Perhatiin baik-baik, saudara silakan pelajarin. Di situ tadi saudara udah baca, ada nggak kata mereka takut waktu mereka terapung-apung di lautan? Nggak ada. Mereka bukannya takut karena terapung-apung, tapi takut justru ketika Yesus jalan di atas air. Saudara simak ya. Kenapa dia nggak takut? Karena udah punya pengalaman. Justru pengalaman saudara alami. Saudara mengalami pengalaman kesusahan, masalah. Saudara alami dan saudara terus dapat jalan keluar. Saya cuma bilang, itu pelajaran dari Tuhan supaya saudara nggak takut lagi. Bagi orang yang menghadapi peperangan rohani, simak ya, bagi orang yang menghadapi peperangan rohani, menghadapi masalah, peperangan rohani, kekuatannya adalah dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, kekuatannya cuma itu. Bangun pagi-pagi, berdoa, buka hari dengan Tuhan, tutup hari dengan Tuhan. Jangan buka hari dengan Tuhan, tutup hari dengan dosa. Saudara ngadepin peperangan rohani gak sih? Setiap hari saudara masuk dalam peperangan rohani gak sih? Kalau saudara masuk dalam peperangan rohani setiap hari, kekuatan saudara itu harusnya dekat dengan Tuhan. Saudara harus dekat dengan Tuhan. Bangun pagi-pagi, buka dengan Tuhan, tutup juga di malam hari dengan Tuhan. Jiwa saudara akan dapat nutrisi yang baik dari Tuhan untuk menghadapi kesulitan demi kesulitan. Saudara akan hadapin kesulitan demi kesulitan. Jiwa saudara akan tenang di situ. Saya pernah ngobrol sama teman-teman, saya bilang gini, Martin Luther. Ini Martin Luther. Tahu Martin Luther siapa? Tahu ya? Semua tahu ya, Bapak Reformasi ya. Tahu dia bilang, dia 1 hari 3 jam. Pagi bangun sebelum matahari terbit dia 3 jam. 3 jam. Dia bilang, waduh kalau dia lagi sibuk, banyak pelayanan, banyak ini. Dia bilang, dia akan tambahin jadi 4 jam. Bukan dikurangin, malah ditambahin. Saudara mau lihat lagi? Di sini Tuhan memberkati seseorang dengan bagaimana orang itu berelasi dengan dia. Saya ulang sekali lagi.
Tuhan memberkati seseorang dengan bagaimana cara orang itu berelasi dengan dia. Kalau saudara berelasi dengan Tuhan, saudara akan diberi, yang pertama jiwa saudara tenang dulu. Hadapin apapun saudara pasti tenang. Yang berikutnya, saudara pasti diberi jalan keluar kok. Tapi mau gak sih saudara berkorban? Mau gak sih saudara berkorban? Penginjil di Tiongkok namanya Hudson Taylor. Simak ya, penginjil di Tiongkok ini, Hudson Taylor. Dia bilang berpuluh-puluh tahun aku melayani, tidak pernah aku dibangunkan oleh fajar. Tapi aku selalu yang membangunkan fajar. Gimana dengan saudara? Dibangunkan fajar, dibangunkan papa, dibangunkan mama, atau dibangunkan siapa? Ngerti gak sih? Halo? Saya waktu baca jurnal, baca kisah-kisah hidup pahlawan-pahlawan iman, tentang pahlawan-pahlawan iman, mereka kebiasaannya apa? Jam 3 mereka sudah berlutut di hadapan Tuhan. Saya balik lagi seperti dulu, saya bangun pagi sebelum matahari terbit. Belajar sebelum matahari terbit, kita udah nyembah Tuhan. Sebelum matahari terbit, kita udah datang ke hadapan Tuhan. Saudara akan lihat, begitu saudara ngadepin problem, masalah, saudara kuat loh di situ. Saudara punya relasi, hubungan yang indah dengan Tuhan. Gimana kalau saudara? Gimana? Dibangunkan fajar atau bangunin fajar? Hah? Halo? Ini kok senyap semua nih, senyap nih. Dibangunkan atau membangunkan? Membangunkan. Jangan bohong. Belajar matiin daging. Saya bilang ya, maaf saya bilang. Belajar matiin daging mulai dari pagi hari. Belajar matiin daging mulai dari pagi hari. Susah gak? Susah banget loh, apalagi kalau terbiasa bangun siang. Sulitnya luar biasa. Hudson Taylor itu kuat sekali. Dia kuat ngadepin penginjilan, ngadepin penjara di Tiongkok, ngadepin perjuangan iman di sana. Kenapa? Karena dia berlutut sebelum fajar. Saudara kalau mau lepas dari dosa, lepas dari ikatan, saudara datang ke Tuhan sebelum fajar. Gampang? Enggak. Siangnya ngantuk loh. Tapi belajar ngelawan. Enggak gampang. Coba lihat Mazmur 57 ayat 7 sampai 11. Mazmur 57 ayat 7. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Ditundukkannya jiwaku, mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Lihat, orang mau nyakitin kita. Ya. Orang mau mencelakakan saudara, orang mau mencelakakan saya. Lihat apa yang terjadi. Mereka sendiri yang masuk ke dalamnya. Terus ayat berikutnya. Ayat 8. Ayat 8. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Aku siap Tuhan, aku siap untuk menyanyi, aku siap untuk bermazmur. 8, terus berikutnya.
Ayat 9, bangunlah hai jiwaku. Nah, dia mau bangunin jiwanya. Kenapa? Karena jiwanya mau tidur. Jiwanya selalu maunya tidur. Tapi dia bilang, bangun jiwaku. Terus, Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. aku mau bangunin fajar. Jangan sampai kita dibangunin sama si fajar. Kalau nggak ada fajar, kita nggak bangun-bangun nanti. Terus, Ayat 10, aku mau bersyukur kepadamu di antara lihat, bangsa-bangsa. kita ngalamin problem kan? Kita ngalamin problem. Dia bilang, hai jiwaku, bangunlah, aku mau membangunkan fajar. Terus, di sini aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Terus, Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Terus, lanjutkan. Ayat 11, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Relasi. Dia bisa bersyukur karena relasi. Terus, oke, cukup sampai situ. Relasi yang indah jadi kekuatan saudara dan saya dalam menjalani kesulitan. Hidup ini penuh dengan kesulitan. Bahkan hidup ini seperti debu. Seperti debu. Penuh dengan kesulitan. Tapi relasi yang indah dengan Tuhan itu menjadi kekuatan buat kita dalam menjalani kesulitan. Ini alasan kenapa ada orang yang kuat dalam menghadapi persoalan, ada orang yang tidak. Oke, saya ulang. Ada orang yang kuat dalam menghadapi kesulitan, ada yang tidak. Alasannya di mana? Relasinya dengan Tuhan. Pak, kalau bangunnya misalnya jam 6 terus berdoa, nggak salah. Saudara mau berdoa jam berapapun nggak salah. Tapi kalau mau lihat idealnya sebelum matahari terbit. Oke? Sebelum matahari terbit, sebelum orang-orang dunia bangun, saudara sudah bangun cari Tuhan. Itu idealnya. Saudara mau berdoa jam berapapun ya silakan. Tapi kalau saudara mau ideal, itu pahlawan iman. Semua pahlawan iman pasti berdoa sebelum fajar. Pernah saya dapat pertanyaan begini, Pak gimana kalau saya nggak tidur sampai jam 2 baru saya berdoa? Itu karena kamu tidak bisa tidur. Kita harus merubah pola hidup kita. Kita harus rubah pola hidup kita. Misalnya, jam 11 kita udah tidur, jam 2 kita bangun. Setelah itu kita mau tidur lagi, silahkan. Kenapa? Karena kita ada waktu untuk Tuhan. Kita bangun relasi dengan Tuhan. Karena itu akan menjadi kekuatan buat kita. Masalah bisa terjadi karena, saudara percaya nggak? Satu, gini, apakah semua masalah karena ketaatan atau karena ketidaktaatan? Saya tanya sekali lagi, apakah semua masalah terjadi karena ketidaktaatan? Bisa iya, bisa tidak. Oke. Sekali lagi saya tanya, jawab iya atau tidak aja. Apakah semua masalah terjadi karena ketidaktaatan? Tidak. Berarti ada masalah yang terjadi karena berarti ada masalah yang terjadi karena taat. Itu aja jawabannya. Karena tidak semua masalah terjadi karena ketidaktaatan. Kadangkala begitu kita taat, itu terjadi masalah. Di satu sisi, kita bisa bilang ketaatan itu pasti membawa berkat. Iya, ketaatan pasti membawa berkat. Tapi ketidaktaatan, iya tidak membawa berkat. Tapi ketaatan, walaupun dia dalam bentuknya masalah, tapi itu pasti ujungnya adalah kebaikan buat kita. Mau tahu contohnya siapa?
Mau lihat contohnya? Lihat ya, Markus 6 ayat 45. Salah satunya, contoh. Nanti kita akan lihat contoh-contoh lain. Markus 6 ayat 5, ia tidak dapat 45. Markus 6 ayat 45, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Bethsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ya, Yesus suruh murid-muridnya pergi. Murid-murid taat gak? Taat gak? Setelah taat apa yang terjadi? Terus ayat 46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. 47. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ini ketaatan. Ketaatan justru membawa kita pada persoalan. Contoh lagi, Daniel taat gak? Taat gak? Dia mau nyembah Nebukadnezar gak? Dia mau menyembah berhala gak? Apa yang terjadi? Justru ketaatannya membawa dia ke gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego, taat gak? Taat. Ketaatannya apa yang terjadi? Dibawa ke dapur api. Jadi, kadangkala ketaatan menuntun kita juga pada persoalan. Tapi bedanya, persoalan yang terjadi karena ketaatan, itu pasti kemuliaannya besar. Tapi persoalan yang terjadi karena ketidaktaatan, itu dampaknya luas kemana-mana. Sampai sini bisa paham? Kisah 20 ayat 23. Kisah Rasul 20 ayat 23, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Apa yang menunggu aku? Penjara dan sengsara yang menunggu aku. Roh Kudus menyatakan apa? Pergi ke kota-kota. Pergi ke kota-kota, justru dia disambut dengan penjara dan sengsara. Ini ketaatan justru menuntun kita pada problem. Tapi bedanya ada kemuliaan di balik ini. Perjalanan Yesus, saudara lihat lagi perjalanan Yesus. Perjalanan yang taat gak? Taat pada Bapa? Tapi nuntun dia pada derita loh, pada salib loh. Ditolak di mana-mana. Sampai di Kapernaum. Di Kapernaum dia menyatakan firman, dia mau dibuang dari jurang. Mau dilempar dari jurang. Kenapa? Karena kebenaran. Kristen itu enggak lepas dari yang namanya tampian. Kekristenan itu enggak lepas dari yang namanya ujian, tampian, pembentukan. Saudara perhatiin, Yohanes 6 ayat 25-26. Di Yohanes 6, saudara tahu apa peristiwa yang paling signifikan, paling kita menyolok apa? 5 roti 2 ikan. Sekarang lihat Yohanes 6 ayat 25. Yohanes 6 ayat 25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Terus 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, Kamu cari saya, terus? Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Bukan karena kamu lihat aku anak Allah, tapi melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. setelah kamu makan roti dan kamu kenyang, setelah kamu ngalamin 5 roti 2 ikan, baru kamu cari Tuhan. Kamu cari Tuhan
banyak orang Kristen hari ini cari Tuhan bukan karena pribadi Tuhan. Bukan karena pribadi Tuhan, tapi cari Tuhan untuk mendapatkan sekedar berkat-berkat Tuhan. Saya bilang, ini kesalahan. Kesalahan dari kebiasaan kita menelaah soal kebenaran, soal firman Tuhan. Akhirnya apa? Kita merasa, ya kalau ini pasti, wah kalau orang diberkati pasti karena dia taat. Gimana dengan Maria? Dia taat. Justru apa yang terjadi? Dia hamil kok, dibilang hamil di luar nikah. Dia harus pergi ke lain kota. Kenapa? Karena kalau dia ketahuan dia hamil di luar nikah, pasti dia dibunuh. Pasti dia disabitin. Itu ketaatan. Ketaatan justru membawa dia menuntun dia pada persoalan. Tapi ada kemuliaannya di sana. Yohanes 6 ayat 66. Ini 666. 666. Yohanes 6 ayat 66. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Banyak orang ngundurin diri dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan merasa Tuhan gak bisa ngasih apa-apa ke saya. Karena dia mengharapkan segala sesuatu yang menurut dia baik. Akhirnya apa? Banyak orang ngundurin diri dari Tuhan. Ketika Tuhan bilang, akulah roti hidup. Gak sesuai dengan pola pikir dia. Ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Yesus malah nantangin ke muridnya. Kamu gak mau pergi juga semua? Apa yang terjadi ayat 68? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Lihat ini hebatnya. Kenapa dia ngomong begini? Ayo, kenapa dia ngomong begini? Kalau dia gak pernah ngalamin masa sulitnya, ketika dia mengalami di kena angin sakal, ketika dia ngalamin di badai, kena badai di dalam perahu, dan Tuhan bisa neduhin semuanya. Petrus ngelewatin semuanya. Justru begitu dia bisa ngelewatin, baru dia bilang, kepada siapa aku harus pergi? Perkataanmu itu kehidupan. Orang Kristen hari ini, kalau mendengar masalah, skip. Kita nggak bisa skip. Kita pasti dibawa ke dalam masalah. Kita udah hidup di dalam dunia yang bermasalah. Sekali lagi, saudara dan saya hidup di dalam dunia yang bermasalah. Kalau begitu, pasti kita juga hidup di dalam masalah. Ingat berapa tahun lalu saya pernah ngomong, waktu itu kita doa. Ada yang masih ingat gak? Gini, Tuhan pernah kasih lihat waktu itu begini. Roh jahat itu iblis lempar yang pertama kelelawar. Dan itu udah terjadi COVID-19. Tahu yang iblis lempar berikutnya apa? Tikus. Ya, ingat? Sekarang lagi heboh nih, hantavirus. Bahkan Bill Gates di tahun 2025 dia udah bilang, nanti next pandemi itu akan lebih parah dari pandemi yang 2020. Dan itu sudah dirancang sama global dalam bentuk virus, hantavirus, dan itu dari pengerat tikus. Nanti setelah itu, setelah hantavirus, ada lagi virus berikutnya. Tuhan udah ngomong waktu itu sama kita, dia lempar, pertama iblis lempar kelelawar, dan sudah terjadi COVID-19. Terus kemudian iblis lempar lagi tikus, nanti akan terjadi hantavirus. Nanti itu iblis akan lempar lagi ular. Saya nggak tahu bentuknya apa. Mungkin terjadi dosa atau perjinahan atau apa bentuknya, kita nggak ngerti. Cuman itu parah banget. Dan nanti terakhir baru dia keluar.
sang antikrisnya baru keluar setelah dia lempar ular. Kita tinggal nunggu waktu aja kok. Kalau benar ini antivirus ini udah dilempar sebagai pandemi kedua, kita akan bersiap tahun ini. Ini akan terjadi, mungkin saya bilang. Ya kita berdoa lah, kita kuat-kuatin diri lah, gimana caranya kita harus kuat. Kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Makanya saya bilang, ini akan ada kesulitan demi kesulitan di depan. Gimana caranya saudara berelasi dengan Tuhan? Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Petrus bisa ngomong begitu karena dia sudah lewatin badai. Tuhan neduhin badai. Dia sudah bisa berjalan di atas air di Matius 14. Dia bisa berjalan di atas air. Dan fakta, kenapa Petrus tenggelam? Kenapa? Karena dia dengar desiran angin dan dia merasakan air. Dia merasakan angin. Dia dengar suara angin. Dia dengar suara angin dan dia ngerasain angin itu. Apa? Yang membuat saudara tenggelam apa? Yang membuat saya tenggelam apa? Yang membuat saudara tenggelam apa? Satu, saya bilang, indera kita. Mata kita ngelihat kok fakta nih, nggak ada nih. Fakta nih, kita butuh nih. Fakta nih begini nih, fakta ini begini, fakta ini begini. Kita tahu, kita ngelewatin fakta. Makanya saya bilang dari awal, Musa itu realistis tapi optimis. Kita tahu di depan gak baik-baik saja. Kita tahu Indonesia gak baik-baik saja. Kita tahu semua gak baik-baik saja ke depan. Tapi kita percaya bersama Tuhan kita baik-baik saja. Kita realistis tapi kita optimis. Setuju gak sih semua? Mau gak sih saudara bangun relasi dengan Tuhan? Aduh, kalau saudara tahu ini mulai digema-gemain nih hantavirus nih, udah mulai, katanya ada 40 di kapal. Kenapa masuknya dari kapal pesiar? Karena dari kapal pesiar itu semua negara masuk. Semua negara ada di kapal pesiar itu. Dan begitu kena, itu semua negara langsung nyebar. Kenapa gak di Wuhan lagi? Tanya Santi kenapa gak di Wuhan lagi? Kenapa nggak di Wuhan lagi? Kalau di Wuhan segitu aja. Tapi kalau di kapal pesiar itu bisa nyebar ke semua negara. Kan ternyata katanya udah masuk ke Singapura, udah masuk sampai ke India, kemana. Udah masuk ke semua negara, udah berapa puluh negara ya udah kena terjangkit. Bahkan saya tadi baca di Google, katanya Indonesia sudah ada 4 orang yang kena. Gimana nih kita ngelewatinnya? Gimana kalau sampai terjadi lagi pandemi kedua? Apakah kita siap ngelewatinnya? Tuhan bilang secupak gandum sedinar. Lah, kenyataan. Pertamina Dex udah 30.000. Apa-apa akan naik, apa-apa pasti mahal, semua pasti mahal. Telur naik, daging naik, semua naik, mau makan apa? Beras naik, yang turun cuma hujan. Semua naik. Lah mau gimana? Saya cuma bilang ya, hidup ini sementara. Kalau saudara gak punya relasi dengan Tuhan, saudara gak bakal bisa kuat. Yang membuat kita tenggelam adalah indera kita. Bagaimana kita bergantung sama Tuhan. Walau delay. Kita pernah berdoa, saudara pasti pernah mengalami delay dari Tuhan. Pernah ngalamin gak? Kita pasti pernah ngalamin. Delay enak gak sih? Ya, delay itu paling gak enak. Misalnya saudara mau naik pesawat, udah duduk nungguin, delay. Delay mending 1 jam, 2 jam.
Bisa sampai berjam-jam, bisa sampai 5 jam, 6 jam. Enak gak? Nah kalau delay itu gak enak. Tapi gimana caranya kita tuh kuat kalau saat kita delay. Aduh Tuhan udah delay nih Tuhan, saya harus bayar hari ini Tuhan, saya harus bayar hari ini. Ternyata gak ada, ternyata gak ada. Percaya aja, karena apa? Karena pasti ada. Kita berapa kali kita ngalamin delay juga kan? Betul gak? Mesti bayar gedung, akhirnya baru tahun kemarin kita delay. Kita delay. Delay berapa hari? Berapa hari? 15 ya? 15 hari kita delay. Ngelewatinnya gimana? Mungkin saudara gak terlalu kerasa. Saya ngerasain. Kenapa? Karena saya berhadapan dengan owner, dengan pemilik gedung. Gimana caranya kita ditagih, gimana kita ngadepinnya. Waduh, itu delay itu gak enak. Bagaimana kita bergantung sama Tuhan walau kita waktu itu delay. Kadang Tuhan sengaja loh. Saya ulang ya sekali lagi. Kadang Tuhan sengaja bikin delay. Kayak siapa? Lazarus. Yohanes 11 ayat 6. Sorry, maaf. Yohanes 11 ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Dia sengaja delay. Terus ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Malah Tuhan bilang, syukur aku gak hadir pada waktu itu. Terus? Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Supaya kamu dapat belajar percaya. Delay itu sengaja Tuhan izinkan supaya kamu belajar percaya. Ulang sekali lagi ya, ulang sama-sama ya. Delay, ikutin saya, delay. Sengaja Tuhan izinkan. Supaya saya belajar percaya. Aduh gak enak. Terus. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ya, ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Lihat ya, manusia punya prinsip, punya pikiran, manusia punya pikiran, Tuhan kalau engkau ada di sini, pasti dia gak mati. Justru Tuhan punya pikiran lebih ekstrim. Kenapa? Justru harus mati dulu, baru bisa ada di kemuliaan. Ya, 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Udah 4 hari mati. Yang susah apa? Yang sulit apa? Angkat nih batu hati kita nih. Kekerasan hati kita nih angkat. Itu yang paling sulit. Ketika Tuhan bilang angkat batu di hatimu itu. Angkat batu di hatimu. Kita bilang aduh sulit banget sih saya percaya. Sulit banget saya percaya. Kenapa? Pikiran saya berkata gak bisa. Saya harus bekerja. Saya harus bikin ini. Saya harus bikin ini. Tapi Tuhan bilang angkat aja batu lu. Kekerasan hati kita. Keras hati kita begitu keras. Sampai kita bilang sulit saya bisa pindah. Bisa. Gimana caranya Lazarus bisa keluar kalau batunya masih ketutup? Gimana caranya mujizat bisa terjadi kalau engkau masih menutup hatimu? Oke, sorry. Nggak mungkin kan? Ayat 40. Jawab Yesus, bukankah kamu sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau kamu percaya aja, kamu pasti ngelihat kemuliaan Allah. Percaya aja, kamu pasti ngelihat. Terus ayat 41.
Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus mengada ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Lihat ya di sini ya. Yang paling susah itu angkat batu. Batu di hati kita. Yang tidak percaya. Setelah mujizat, percaya sebentar. Tapi kemudian mau bunuh Yesus. Setelah mujizat ini apa yang terjadi? Mereka mau bunuh Yesus. Lihat dah lanjutannya. Kalau saudara baca aja nanti di rumah, saudara baca lanjutannya. Begitu mujizat ini terjadi, Lazarus yang udah 4 hari mati keluar dari kubur. Apa yang terjadi? Mereka mau bunuh Yesus. Ini sering terjadi kan? Ketika kita sudah ngelihat mujizat, saudara sudah ngelihat mujizat. Setiap hari saudara ngelihat mujizat. Tapi begitu kemauan saudara belum dituruti dan terjadi delay, apa yang terjadi? Saudara bilang, Tuhan kau di mana? Tuhan gak ada. Tuhan jahat sama saya. Tuhan gak adil. Padahal banyak sekali Tuhan telah kerjakan dalam hidup saudara. Amin gak? Banyak banget yang Tuhan telah kerjakan. Tapi yang kita melihat cuman apa yang saya mau Tuhan kerjakan hari ini. Saya bilang ya, jahatnya kita tuh. Jahat banget kita. Ya, ini bagian kedua. Ini bagian kedua. Hidup ini sementara, singkat, banyak persoalan, banyak problem. Saudara mau lihat lagi. Begitu terjadi apa? Begitu ada ini. Hidup ini terjadi banyak kesulitan. Hidup ini singkat, jangan diisi dengan dosa. Bijaksana dalam hidup seperti di ayat 12. Siapkan diri untuk kematian. Siapkan diri untuk kematian. Lihat ya, waktu Hizkia dikasih tahu kalau umurnya akan selesai, dia akan mati. Apa yang Tuhan bilang? Yesaya 38 ayat 1. Yesaya 38 ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Iya, kalau bahasa Inggris ya, itu lebih enak. Coba. Di situ, set your house in order. Artinya apa? Persiapkan dirimu. Tertibkan hidupmu. Persiapkan rumahmu, persiapkan dirimu yang Tuhan bilang. Persiapkan dirimu untuk kematian. Siapin dirimu untuk kematian itu. Hidup yang teratur, tertib. Kematian tidak bisa dihindari. Kematian itu gak bisa kita hindari. Di Mazmur 90 ayat 7 sampai 9. Kematian itu tidak bisa kita hindari. Kenapa kita masih hidup dalam dosa? Dosa itu membawa pada kematian. Kematian itu jadi satu kepastian. Sadar, kita harus sadar. Saudara semua harus sadar. Saudara semua dibawa bayang-bayang kematian hari ini. Saya tanya sama saudara, mati pasti gak? Pasti kita mati? Pasti? Kapan? Berarti saudara dibawa bayang-bayang kematian. Setuju gak? Kalau saudara dibawa bayang-bayang kematian, kenapa kita gak siapin diri untuk kematian? Kita semua ini lagi tunggu giliran kok, tinggal tunggu panggilan. Oleh sebab itu jadikan Tuhan tempat perteduhan kita, tempat perlindungan kita. Saat hari itu tiba, hari itu jadi hari yang penuh sukacita. Hari yang penuh sukacita. Ingat, Allah itu kekal.
tidak bisa dibatasi oleh waktu. Allah itu kekal, tidak bisa dibatasi oleh waktu. Dan kasih-Nya itu sempurna buat saudara dan saya. Dia rela jadi manusia yang terbatas. Dia rela jadi manusia yang sama dengan debu yang dibatasi oleh waktu. Tuhan datang dengan belas kasihan kepada kita. Kenapa? Karena Dia tahu kita butuh pertolongan. Dia tahu kita butuh jalan keluar. Dia tahu kita butuh tuntunan supaya kita lepas dari manusia fana jadi manusia kekal. Yang ketiga, saudara bisa lihat dari ayat 12, dari ayat 13 sampai ayat 17. Bagaimana cinta kasih dan anugerah, bagaimana cinta kasih dan anugerah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saudara hidup di bawah bayang-bayang waktu. Di bawah bayang-bayang waktu, dan saudara hidup juga di bawah bayang-bayang anugerah, kasih karunia. Saudara lihat ayat 14. Yesaya 90, Mazmur 90 ayat 14. Mazmur 90 ayat 14, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Kenyangkan kami sewaktu pagi. Ini bicara soal anugerah ketika saudara berhadapan dengan Tuhan di pagi hari. Kenapa murid-murid Yesus datang ke kubur pagi-pagi? Kenapa selalu dibilang pagi? Sebelum matahari terbit, dia sudah bangkit. Lihat, itu anugerah. Makanya di situ dibilang, kenyangkanlah aku pada waktu pagi dengan kasih setiamu. Musa nggak ngeliat kebangkitan Tuhan. Musa nggak ngeliat Tuhan yang menyerahkan diri buat kita. Musa nggak ngeliat Tuhan yang sudah bangkit di pagi-pagi hari. Tapi dia bilang, kenyangkan aku dengan kasih setiamu di pagi hari. Kita ngeliat, tapi gimana caranya kita merespon anugerah yang ada. Ingat saudaraku, Roma 8 ayat 18. Kita hidup menderita, tapi kemuliaan yang Tuhan sediakan jauh melebihi penderitaan apapun yang ada di dunia ini. Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Itu anugerah, ada anugerah dalam setiap momen-momen hidup kita. Saya bilang sekali lagi, tolong simak baik-baik. Ada anugerah Tuhan di setiap momen hidup kita. Entah saudara sehat, entah saudara sakit, ada anugerah di situ. Buktinya mana Pak? Sakit susah, nggak ada duit susah. Iya, ingat Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang kalau Tuhan turut bekerja dalam segala hal yang mendatangkan itu anugerah. Ada anugerah di setiap problem-problem hidup kita. Anak kita bermasalah, orang tua kita bermasalah, kita bermasalah. Ada anugerah Tuhan yang bekerja di balik itu semua. Tujuannya apa? Semua demi kebaikan kita. Saudara, hari ini singkat, terbatas. Pakai baik-baik hari-hari hidup kita. Ingat ya, 40 tahun orang Israel di padang gurun tidak ditutup dengan musibah, tapi ditutup dengan kemenangan. Mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Bukan tragedi yang terjadi, justru yang terjadi adalah kemenangan, kemuliaan. Bagaimana kesetiaan dan kesabaran Tuhan terhadap umatnya. Ingat ya, jangan-jangan setiap masalah yang kita hadapi, jangan-jangan setiap masalah yang saudara dan saya hadapi, terdapat banyak sekali anugerah di sana.
Terdapat banyak sekali anugerah di sana. Apa yang kita buat? Apa yang buat kita? Apa sih yang membuat saudara menderita? Apa sih yang membuat saudara menderita hari ini? Apa yang membuat saudara menderita hari ini? Kehendak diri sendiri. Itu aja. Saudara ngalamin penderitaan kenapa? Karena saudara maunya begini, maunya begitu, maunya enak, maunya nyantai, maunya ini, maunya itu. Saudara membuat diri saudara sendiri menderita sebenarnya. Si ini mau, si ini begini, si ini begini, si ini begini, si ini begini. Saya maunya begini. Itu yang membuat kamu menderita. Apa yang membuat kita menderita? Kehendak diri kita sendiri. Oleh sebab itu, sebagai antitesis ya, cukupkan dirimu dan bersyukur dalam segala hal. Cukupkan dirimu dan bersyukur dengan segala apa yang kamu punya hari ini. Ayat 15 dan 16, Mazmur 90 ayat 15 dan 16. Mazmur 90 ayat 15, buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Dia minta begini, Tuhan buat aku bersukacita di tengah-tengah penderitaanku. Buat aku bersukacita di tengah-tengah masalah yang aku hadapi. Seimbang semuanya, ada masalah, ada sukacita. Gimana caranya bersukacita di tengah-tengah persoalan? Gimana caranya saudara bersukacita di tengah-tengah masalah? Saudara gak akan bisa bersukacita di tengah masalah kalau saudara tidak mengalami Tuhan lagi beranugerah atas hidup saudara. Tuhan lagi bekerja dalam hidup saudara. Kita beresin hidup kita. Kita hadapi kesulitan dengan percaya. Anugerahnya besar buat kita. Anugerahnya besar buat kita. Ingat, semua yang ada di bawah kolong langit ini sia-sia. Tapi ada yang tidak sia-sia. Apa? Yang di atas langit. Itu yang tidak sia-sia. Yang di bawah kolong langit ini sebab semuanya sia-sia. Oleh sebab itu, apa yang dapat kita lakukan? Teguhkan aku supaya aku tidak membuat yang sia-sia. Coba ayat 16. Ayat 16, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Iya, Tuhan berkaryalah bagi setiap generasi di dalam hidupku. Beranugerahlah Tuhan, supaya mereka melihat betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan buat saya. Betapa baiknya Tuhan buat saudara. Dan betapa baiknya Tuhan buat keluarga kita. Betapa baiknya Tuhan buat anak cucu kita. Alami Tuhan secara pribadi, hari demi hari. Gimana caranya saudara berelasi dengan Tuhan, sampai saudara percaya sama Tuhan. Dan ketika saudara percaya sama Tuhan, saudara bisa bilang, terima kasih Tuhan, walaupun banyak penyakit di dalam tubuhku, aku tetap percaya Tuhan mengasihi aku. Aku tetap percaya Tuhan pasti membela aku. Aku percaya Tuhan pasti menolong aku. Amin. Sekali lagi, apa yang membuatmu menderita? Kehendakmu sendiri, keinginanmu sendiri. Berhati-hatilah dengan keinginan kita. Amin. Tuhan berkati. Saya mengundang semuanya untuk berdoa. Tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami minta, bukan hanya telinga kami yang bekerja, tapi hati kami juga bekerja, tergerak oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, untuk kami dapat merespon dan melakukannya, mengerjakannya dalam hidup kami. Tolong kami untuk menyadari betapa besar kasih Tuhan atas setiap kami.
Tolong kami untuk menyadari kalau Tuhan beranugerah di dalam setiap problem-problem juga di dalam hidup kami. Tuhan sedang bekerja, menuntun kami pada kebaikan demi kebaikan, membawa kami pada kebenaran, menuntun kami pada kemuliaan. Terima kasih ya Tuhan. Bekerjalah Tuhan bagi setiap kami di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkaryalah Tuhan bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni semua dosa dan salah kami. Tuhan, kami rindu membuka hati kami supaya Engkau tinggal di dalam kami, Engkau hidup di dalam kami, Engkau berkarya di dalam hidup kami dan mengubah hidup kami seutuhnya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.